Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Nita dan Raka adalah pasangan suami istri yang dikenal sangat bahagia di desanya. Raka, yang berprofesi sebagai ustadz, dihormati karena sifatnya yang baik hati, dermawan, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Nita, seorang ibu rumah tangga yang telaten dan penuh kasih sayang, selalu mendampingi suaminya dalam setiap langkah hidup. Bersama dengan anak laki-laki mereka, Fikri yang berusia 8 tahun, mereka menjalani kehidupan yang penuh cinta. Setiap pagi, Raka dan Nita selalu berbagi tugas rumah tangga dengan rapi. Nita menyiapkan sarapan, sementara Raka bersiap untuk kegiatan pengajian di masjid. Meski sederhana, kehidupan mereka selalu penuh kebahagiaan. Namun, segalanya mulai berubah ketika Sari, seorang janda muda, pindah ke desa mereka. Sari baru saja pindah dari kota setelah suaminya meninggal 2 bulan lalu. Dia tinggal di rumah kakaknya yang sudah lama kosong, yang hanya berjarak beberapa rumah dari kediaman Nita dan Raka. Kehadiran Sari awalnya tidak menimbulkan kecurigaan. Dia terlihat pendiam dan tertutup, dan sering datang ke pengajian yang dipimpin oleh Raka di masjid desa. Sejak awal, Nita merasakan sesuatu yang berbeda tentang Sari. Setiap kali Sari bertanya sesuatu dalam pengajian, Raka selalu memberikan perhatian yang lebih kepadanya dibandingkan dengan jamaah lainnya. Meski Nita berusaha untuk tidak berpikir negatif, rasa cemburu kecil mulai muncul dalam hatinya. Seiring waktu, Nita mulai memperhatikan bahwa Raka semakin sering berbicara dengan Sari setelah pengajian. Dia selalu memastikan bahwa Sari mendapatkan bimbingan yang baik, bahkan sering menawarkan untuk mengantarnya pulang. Kasihan dia, sendirian tanpa siapa-siapa di rumah itu, kata Raka suatu hari ketika Nita bertanya mengapa dia sering mengantar Sari pulang. Meski hatinya sedikit terusik, Nita berusaha memahami. Suaminya adalah ustaz yang baik hati, selalu membantu orang yang membutuhkan, terutama orang yang baru di desa seperti Sari. Namun, ketika hal ini terus berulang setiap minggu, Nita mulai merasa terganggu. Setiap kali melihat Raka dan Sari berbicara setelah pengajian, rasa cemburunya semakin kuat. Suatu malam, Nita mencoba membicarakan hal ini dengan Raka. "Mas, aku merasa kamu terlalu sering berinteraksi dengan Mbak Sari. Aku hanya takut orang-orang berpikir yang tidak-tidak," kata Nita dengan hati-hati. Raka menatapnya dengan senyuman yang menenangkan. "Nita, kamu terlalu berpikir negatif. Mbak Sari itu butuh bantuan. Kita sebagai umat harus menolong sesama, apalagi dia baru saja kehilangan suaminya." Nita mencoba menerima penjelasan itu, namun hatinya tetap merasa tidak tenang. Sejak percakapan itu, Nita mulai lebih waspada terhadap perubahan perilaku Raka. Dia merasa Raka menjadi lebih sering keluar rumah, terutama dengan alasan membantu warga desa. Setiap kali Raka kembali dari luar rumah, Nita akan diam-diam menanyai dirinya sendiri, apakah dia benar-benar pergi membantu warga lain, atau apakah dia menemui Sari? Rasa cemburu Nita semakin memuncak ketika suatu hari dia mendapati bahwa Raka membawa makanan untuk Sari. "Aku pikir dia pasti kesulitan menyiapkan makanan, apalagi kalau sibuk mengurus keperluan pindahnya," kata Raka dengan ringan. Nita berusaha menahan diri, namun hatinya tersayat setiap kali Raka menyebut nama Sari. Sebagai istri, dia merasa sesuatu sedang terjadi, meskipun Raka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda yang nyata. Kecurigaan ini mulai menggerogoti hubungan mereka. Hari-hari berlalu, dan Nita semakin merasa terasing dari Raka. Setiap kali Raka pulang terlambat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mas, tadi kemana?" Pertanyaan ini selalu disambut dengan jawaban yang tenang, mengurus warga yang membutuhkan bantuan. Namun, semakin sering Nita bertanya, semakin Raka tampak tidak nyaman. Dia mulai menghindari pertanyaan-pertanyaan Nita, dan hubungan mereka yang sebelumnya terbuka dan penuh komunikasi kini dipenuhi oleh rasa curiga. Nita merasa seperti ada dinding tak terlihat yang mulai memisahkan mereka. Sementara itu, Raka semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Meskipun alasan-alasannya selalu masuk akal, seperti memberi bimbingan atau membantu warga, Nita tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di belakangnya. Suatu pagi, Nita pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang tetangga, Bu Rahma. Mereka berbincang ringan, namun tiba-tiba Bu Rahma bertanya, "Nita,
kamu tahu tidak kalau suamimu sering terlihat di rumah Mbak Sari? Orang-orang mulai membicarakan ini loh. Hati Nita langsung tersentak. Iya, saya tahu. Mas Raka memang sering bantu Mbak Sari mengurus banyak hal. Jawabnya mencoba tenang. Namun, kata-kata Bu Rahma masih terus terngiang di telinga Nita sepanjang perjalanan pulang. Dia mulai merasa gelisah. Apakah orang-orang di desa mulai melihat sesuatu yang tidak ia lihat? Apakah Raka dan Sari benar-benar hanya memiliki hubungan profesional? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Setibanya di rumah, Nita merasa hatinya begitu berat. Tatapan warga, gosip yang beredar, dan sikap Raka yang semakin menjauh membuatnya mulai berpikir bahwa kecurigaan itu mungkin benar. Di tengah rasa cemburu yang memuncak, Nita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mengintai suaminya. Ketika Raka memberitahunya bahwa ia akan pergi ke rumah Sari untuk membantu sesuatu, Nita menunggu beberapa saat sebelum menyusul. Dengan langkah hati-hati, Nita bersembunyi di balik pohon besar di samping rumah Sari. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat Raka duduk di ruang tamu bersama Sari. Mereka tampak berbicara santai, namun hati Nita tetap berdebar kencang. Nita melihat bahwa Raka tampak akrab dengan Sari, bahkan sesekali tersenyum. Meski tidak ada tanda-tanda yang jelas bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, hati Nita tidak bisa menerima pemandangan itu. Rasa cemburu yang ia pendam selama ini semakin menjadi-jadi. Setelah kejadian pengintaian itu, Nita semakin sering mempertanyakan hubungan suaminya dengan Sari. Namun, setiap kali ia ingin mengonfrontasi Raka, ia selalu menahan diri. Apakah aku hanya berprasangka buruk? Atau apakah ini semua hanya perasaanku saja? Pikir Nita berulang kali. Raka, di sisi lain, mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap Nita. Dia menjadi lebih pendiam, dan suasana di rumah semakin terasa tegang. Raka mencoba menjaga hubungan mereka tetap normal, namun Nita tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Nita semakin tertekan dengan keadaan ini. Setiap kali Raka pergi dari rumah, ia selalu dibayangi oleh pikiran bahwa suaminya mungkin sedang berada bersama Sari. Malam-malamnya menjadi semakin gelisah, dan rasa cinta yang ia miliki untuk Raka perlahan mulai tergantikan oleh rasa sakit dan kecurigaan. Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya ketika suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Nita yang sudah menunggu sepanjang malam, langsung menegurnya ketika Raka masuk ke rumah. "Mas, tadi dari mana? Kenapa pulang terlambat lagi?" tanyanya dengan nada dingin. Raka, yang merasa sudah cukup penat, langsung membalas dengan nada keras. "Nita, kenapa kamu selalu mencurigai aku? Aku hanya melakukan tugasku sebagai ustadz. Mbak Sari butuh bantuan, itu saja." Nita tidak bisa menahan emosinya lagi. "Mas, kamu sudah terlalu sering ke rumah Sari. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku merasa ini sudah berlebihan." Pertengkaran itu meledak. Raka, yang biasanya tenang, terlihat marah untuk pertama kalinya. Nita menangis, merasa suaminya tidak lagi bisa dipercaya. Malam itu, keduanya tidur di kamar yang berbeda. Hubungan yang dulu harmonis kini berubah menjadi penuh ketegangan dan kecurigaan. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Nita tanpa sengaja menemukan pesan singkat di ponsel Raka yang membuat hatinya hancur. Pesan dari Sari berbunyi, "Terima kasih sudah datang tadi malam, Mas. Aku merasa sangat nyaman berbicara denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi besok." Hati Nita hancur seketika. Selama ini ia berusaha untuk tetap berpikir positif. Tetapi pesan itu menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara suaminya dan Sari. Dengan perasaan yang campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa, Nita memutuskan untuk mengonfrontasi Raka sekali lagi, kali ini dengan bukti di tangan. Nita menunggu Raka pulang dengan hati yang berdebar-debar. Malam itu, ia tahu bahwa segalanya akan berubah. Ketika Raka akhirnya tiba di rumah, Nita segera menyapanya dengan tatapan penuh rasa sakit. "Mas, aku perlu bicara denganmu," ujar Nita. Suaranya bergetar, tapi ia mencoba tetap tenang. Raka tampak bingung dan sedikit cemas. "Ada apa, Nita? Kamu kenapa?" Tanpa berkata-kata lagi, Nita mengeluarkan ponsel Raka dan memperlihatkan pesan dari Sari. Wajah Raka berubah seketika. Dia tampak terkejut, lalu matanya beralih ke wajah Nita yang mulai dipenuhi air mata. "Apa lagi, Nita?" tanya Nita, suaranya serak. "Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Sari?" Raka terdiam sejenak, berusaha mencari kata-kata. Namun, rasa bersalah dan kebingungan yang menyelimuti dirinya membuatnya tak mampu menjawab dengan jelas.
Nita, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ucap Raka pelan. Tidak seperti yang kupikirkan? Mas, aku sudah berusaha menahan diri selama ini. Aku ingin percaya padamu, tapi sekarang aku tidak bisa lagi. Nita menjerit, emosinya meledak. Kamu sudah mengkhianati aku. Raka menggeleng cepat. Tidak, Nita, aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya berusaha membantu Sari, dia butuh bimbingan setelah kematian suaminya. Aku tidak berniat apa-apa. Namun, Nita tidak bisa lagi menerima alasan itu. Perasaan cemburu dan kecurigaan yang telah ia pendam begitu lama kini meledak menjadi amarah yang tak terbendung. Kamu bilang hanya membantu? Lalu kenapa ada pesan seperti ini? Kenapa kamu sering sekali berada di rumahnya tanpa memberitahuku? Seru Nita. Raka mencoba menjelaskan lebih lanjut, tetapi semakin dia berbicara, semakin jelas bahwa Nita sudah tidak bisa lagi mempercayai suaminya. Malam itu, setelah pertengkaran yang hebat, Nita memutuskan untuk pergi dari rumah bersama Fikri. Dia butuh waktu untuk berpikir dan menjauh dari segala rasa sakit yang menimpanya. Setelah Nita pergi, Raka merasa hampa. Dia sadar bahwa kesalahpahaman ini telah menghancurkan hubungan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Meski begitu, dia juga bingung dengan perasaannya sendiri. Tanpa ia sadari, hubungannya dengan Sari memang sudah berubah dari sekadar hubungan antara ustadz dan murid. Sari, di sisi lain, merasa semakin dekat dengan Raka. Dia merasa bahwa Raka adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami kesedihannya setelah kehilangan suaminya. Setiap kali mereka bersama, Sari selalu menemukan kedamaian, dan Raka pun merasa nyaman berada di sampingnya. Mereka mulai sering bertemu tanpa alasan yang jelas, dan batas antara bimbingan rohani dan perasaan pribadi semakin kabur. Meski Raka berusaha meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang salah dalam hubungannya dengan Sari, kenyataannya mereka semakin sering bertemu secara diam-diam. Setiap kali Raka datang ke rumah Sari, ada perasaan hangat yang muncul di hatinya, perasaan yang ia coba abaikan tapi tak bisa ia tolak sepenuhnya. Sementara itu, gosip tentang hubungan Raka dan Sari semakin menyebar di desa. Banyak warga mulai berbicara di belakang mereka. Beberapa orang mulai meragukan integritas Raka sebagai ustadz, dan desas-desus bahwa dia dan Sari memiliki hubungan khusus menjadi topik hangat di antara tetangga. Nita, yang tinggal sementara di rumah orang tuanya, mendengar semua gosip tersebut. Setiap kali ia mendengar cerita tentang suaminya, hatinya semakin hancur. Meskipun Nita mencoba untuk tidak memikirkan hal itu, gosip yang terus-menerus terdengar membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Suatu hari, seorang tetangga mendatangi Nita di pasar dan berkata, "Nita, kamu tahu kan? Aku dengar suamimu sering ke rumah Sari." Orang-orang di desa mulai mempertanyakan hubungan mereka. Nita tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia merasa terjebak antara perasaan cintanya pada Raka dan kenyataan pahit yang mulai muncul ke permukaan. Hatinya dipenuhi rasa sakit, kebingungan, dan marah yang bercampur aduk. Setelah berhari-hari merenung, Nita akhirnya membuat keputusan yang sulit. Dia merasa bahwa dia perlu menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Dia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kecurigaan dan rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti hatinya. Nita memutuskan untuk kembali ke desa dan menemui Sari langsung. Dia ingin mencari kebenaran, apapun risikonya. Dengan hati yang berdebar-debar, Nita kembali ke rumahnya dan menunggu Raka pulang, namun Raka tidak kunjung pulang. Akhirnya Nita memutuskan untuk langsung ke rumah Sari. Sesampainya di rumah Sari, suasana terasa aneh. Rumah itu tampak sepi, pintu tertutup rapat, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Nita mengetuk pintu dengan keras, namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengetuk, pintu akhirnya terbuka sedikit. Nita masuk ke dalam rumah. Ketika Nita melangkah lebih jauh, suara gemerisik terdengar dari kamar dalam. Dengan perasaan yang campur aduk, Nita mendorong pintu kamar tersebut. Di dalam, dia melihat sesuatu yang membuat dunianya runtuh seketika. Di atas ranjang, Raka dan Sari terbaring dalam keadaan yang sangat memalukan, terjebak dalam posisi yang tidak biasa. Keduanya dalam keadaan tubuh saling menempel. Nita berdiri terpaku di ambang pintu rumah Sari. Pemandangan di depannya terlalu mengerikan untuk dicerna oleh akal sehat. Raka dan Sari tergeletak di lantai. Tubuh mereka tampak saling melekat erat, dengan wajah yang penuh kesakitan. Meskipun mereka masih hidup, nafas mereka tersengal-sengal, dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Teriakan tolong yang awalnya terdengar mulai mereda, tergantikan oleh isak tangis lirih. Nita, dengan tangan gemetar, mendekati tubuh suaminya. "Mas Raka, apa yang terjadi?"
suaranya nyaris tak terdengar. Hatinya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit yang amat dalam. Raka, yang sudah kehilangan banyak tenaga, hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Aku tak tahu, Nita, jawabnya terputus-putus. Suaranya bergetar penuh rasa bersalah. Aku tidak bermaksud begini, maafkan aku. Sari, yang terbaring di samping Raka, menangis tanpa henti. Tubuhnya terjepit begitu erat hingga mereka tidak bisa dipisahkan. Keadaan mereka sangat mengerikan dan tak bisa dijelaskan. Warga desa yang mendengar keributan itu mulai berdatangan, dan ketika mereka melihat apa yang terjadi, rasa takut dan panik mulai menyelimuti suasana. Nita, yang masih mencoba memahami situasi, hanya bisa menangis. Pikirannya kalut, dan dia tak tahu harus berbuat apa. Namun, satu hal yang jelas baginya adalah bahwa pengkhianatan ini lebih dari sekadar pelanggaran kepercayaan. Ini adalah tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, sebelum Raka bisa menjawab, keadaan menjadi lebih buruk. Sari tiba-tiba terkulai lemas, napasnya terhenti, meninggal di tempat. Raka yang masih dalam keadaan terjebak, merasakan kesakitan yang luar biasa. Dalam hitungan menit, bantuan datang. Namun, semuanya sudah terlambat. Raka juga meninggal dalam keadaan yang sangat tragis dan memalukan. Mereka masih dalam kondisi menempel, tubuh mereka saling menempel tanpa bisa dipisahkan. Akhir kejadian yang tragis ini menjadi pelajaran bagi Nita dan seluruh desa tentang bahaya dari hubungan yang disembunyikan dan kebohongan dalam rumah tangga. Nita kehilangan suaminya, bukan hanya karena kematian, tetapi juga karena pengkhianatan yang tak termaafkan. Dan Raka, seorang ustadz yang dihormati, akhirnya jatuh karena kesalahannya sendiri. Kabar tentang tragedi di rumah Sari menyebar dengan cepat. Warga desa yang awalnya hanya mendengar rumor tentang kedekatan Raka dan Sari kini disuguhkan dengan fakta yang lebih mengerikan. Mereka terjebak dalam kondisi yang tidak dapat dijelaskan, seperti ada kekuatan gaib yang menghukum mereka. Beberapa orang di desa mulai berspekulasi bahwa apa yang menimpa Raka dan Sari adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan. Ini azab, bisik beberapa orang. Ini hukuman karena mereka melanggar batas. Meski hati Nita hancur, dia tahu bahwa dia harus bangkit untuk Fikri, putranya yang masih membutuhkan sosok ibu yang kuat. Kehilangan Raka adalah sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh, tetapi hidup harus terus berjalan. Hari-hari berlalu, Nita memutuskan untuk pindah dari desa itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang. Dia tahu, setiap sudut desa akan selalu mengingatkannya pada pengkhianatan yang menyakitkan. Dengan bantuan keluarganya, Nita dan Fikri pindah ke kota lain, mencari awal yang baru. Meski begitu, Nita tidak pernah benar-benar melupakan Raka. Setiap kali dia berdoa, dia selalu memohon agar arwah suaminya diampuni dan diberi tempat terbaik di sisi Tuhan. Meski Raka telah mengkhianatinya, di dalam hatinya yang terdalam, Nita masih mencintai suaminya, dan doa-doanya selalu disertai rasa iba dan pengampunan. Setelah beberapa tahun berlalu, Nita mulai menemukan kedamaian di hatinya. Dia belajar dari tragedi yang menimpa rumah tangganya, bahwa cinta tanpa kepercayaan adalah sebuah bom waktu yang siap meledak. Kecurigaan dan kebohongan, sekecil apapun, dapat menghancurkan sebuah pernikahan yang tampaknya sempurna. Sari, meski telah meninggalkan pelajaran pahit bagi seluruh desa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi di antara Sari dan Raka, tapi hasil akhirnya adalah sebuah tragedi yang mengingatkan semua orang bahwa godaan bisa datang kapan saja, bahkan kepada mereka yang tampak paling kuat. Di kota yang baru, Nita menemukan komunitas baru dan memulai hidup yang sederhana bersama Fikri. Meski trauma masa lalu masih menghantuinya, dia menemukan kekuatan dalam doa dan pengabdian kepada anaknya. Setiap kali dia merasakan kesepian atau rasa sakit yang kembali muncul, dia mencari ketenangan dalam ibadah dan refleksi diri. Fikri tumbuh menjadi anak yang kuat, meski dia sempat merasakan kehilangan besar. Nita berusaha sebisa mungkin untuk memberikan cinta dan dukungan penuh, sehingga Fikri tidak merasa kehilangan figur ayah yang semestinya ada di sampingnya. Perlahan, keduanya mulai membangun kehidupan baru yang penuh harapan. Kehidupan Nita tidak lagi sama setelah kehilangan suaminya dalam tragedi yang memilukan. Namun, dari semua rasa sakit dan penderitaan itu, dia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Meskipun pernikahannya berakhir dengan cara yang tragis, Nita belajar bahwa kejujuran dan komunikasi adalah pondasi yang harus terus dijaga dalam setiap hubungan. Pengkhianatan Raka, meski menyakitkan, telah memberinya pelajaran berharga. Hidup terus berjalan, dan meski cinta bisa membawa kebahagiaan yang luar biasa, cinta juga bisa menghancurkan jika tidak dibarengi dengan kesetiaan. Di akhir perjalanan ini,
Nita berusaha memaafkan, bukan hanya kepada Raka dan Sari, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Dengan hati yang lebih kuat, dia terus melangkah, meninggalkan masa lalu dan mencari kebahagiaan yang baru bersama putra tercintanya. Tragedi yang pernah terjadi akan selalu menjadi bagian dari hidupnya, tapi dia yakin bahwa masa depan yang cerah masih menunggunya di depan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.